Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang materi sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, apa sih sholat sunnah ghairu muakkad itu? Sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Sementara secara istilah, sunnah ghairu muakkad merupakan amalan yang Nabi Muhammad SAW itu tidak selalu melakukan setiap saat. Nah, terkadang beliau itu melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Bisa disimpulkan bahwa sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikukuhkan untuk dikerjakan, yang berarti sholat sunnah ini tidak selalu dikerjakan tetapi hanya sewaktu-waktu. Lalu kemudian ada macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama ada sholat duha. Nah, apa sih sholat duha itu? Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Nah, waktu duha ini berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas hingga waktu duhur atau diperkirakan sejak pukul 7 hingga memasuki waktu duhur. Kemudian ada sholat istisqa, yakni sholat untuk mengharap diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sholat gerhana matahari yang biasa disebut dengan sholat kusufus syamsi, yaitu sebagai salah satu sholat sunnah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sholat gerhana bulan, yang pada dasarnya sama dengan sholat gerhana matahari. Gerhana bulan juga merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit dinalar secara logika. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat ghairu muakkad. Nah, di sini ibu mengambil tata cara pelaksanaan sholat duha. Yang pertama itu ada niat. Niatnya yaitu usolli sunnatat duha rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada takbiratul ihram. Yang ketiga ada membaca doa iftitah. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca surat pendek. Yang keenam ruku. Yang ketujuh iktidah. Yang kedelapan sujud pertama. Yang kesembilan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10 sujud kedua. Lalu melanjutkan rakaat kedua. Kemudian tasyahud akhir, salam, dan yang terakhir membaca doa sholat duha. Berikut ini merupakan bacaan doa sholat duha. Tirukan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Shadaqallahul adzim. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad,
Yang pertama, sholat sunnah ghairu muakkad itu dapat menambal kekurangan yang mungkin terjadi saat melaksanakan sholat wajib. Ini adalah karunia dan nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, percaya diri. Rasulullah melalui pesan khutbahnya meneguhkan bahwa manusia itu harus memiliki kepercayaan diri sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kepercayaan diri ini akan membangkitkan psikologi positif bagi kita dengan selalu optimis dalam menyikapi seluruh peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian ada kepercayaan diri dan daya juang. Dari materi yang telah kita pelajari bersama, memberikan pedoman penting bagi kita tentang pentingnya kepercayaan diri dan daya juang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kemarau panjang dan kekeringan, sama halnya dengan Allah menguji kita dengan kejadian-kejadian di luar nalar seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, dari apa yang kita bahas, itu juga ada hikmah dari melaksanakan sholat duha. Yang pertama, sholat duha itu dianggap sebagai sedekah untuk setiap ruas tubuh, setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dalam sholat. Duha itu dinilai sebagai sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyukupi kebutuhan orang yang melaksanakan sholat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa dengan melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal siang, Allah akan menyukupi kebutuhan hingga sore hari. Kemudian yang terakhir, sholat duha itu dapat membuka pintu rezeki dan memudahkan urusan dunia. Baik, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.